Bunda, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, yaitu podcast Buah Hati. Kenalkan, aku Aurel selaku MC yang akan menemani ayah bunda sekalian dalam membicarakan topik menarik terkait dengan buah hati kita semua. Nah ayah bunda, pada kesempatan kali ini, tim podcast Buah Hati telah menerima sebuah video curhatan dari salah satu subscriber kita nih mengenai keluhan yang dialami oleh buah hatinya. Langsung aja kita simak video berikut. Ya. Selamat siang Mbak Aurel dan teman-teman podcast Buah Hati. Perkenalkan, nama saya Abrar dan saya merupakan ayah dari seorang anak yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan mengenai screen time. Dan saya rasa durasi yang ia gunakan untuk screen time sudah diambang batas berlebih, di mana ia bisa menghabiskan 7 hingga 10 jam per hari hanya untuk bermain gadget gitu. Apa yang membuat saya khawatir adalah dampak-dampak yang mungkin akan terjadi ke depannya jika penggunaan screen time berlebihan ini akan terus berlanjut, dan saya khawatir ini juga akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Seperti yang saya rasa yang sudah terlihat adalah aktivitas fisiknya yang memang sudah menurun sejak pandemi ya, dimana transisi kegiatan anak saya yang tadinya bersosialisasi dengan lingkungannya, teman-teman sekolahnya, dan gurunya itu lewat fisik, dan ketika pandemi semua kegiatan itu dialihkan menjadi kegiatan daring, di mana semua kontak, semua pengajaran, pembelajaran, dan bentuk sosialisasi dilakukan secara daring melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom dan WhatsApp. Sekarang saya merasa terjebak dan saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah mencoba berbicara dengan anak saya, Alex, dan apa hasilnya masih belum bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Saya harap dengan podcast Mbak Aurel dan teman-teman podcast Buah Hati bisa membantu saya dan anak saya bagaimana cara menanggulangi dan memecahkan permasalahan ini, dan saya bisa melihat anak saya bermain keluar lagi dan bermain dengan teman-temannya di real life. Baik, terima kasih Ayah atas sharingnya. Wah, ini topiknya menarik sekali nih, tentang penggunaan gadget berlebih pada anak. Ayah bunda di rumah juga memiliki permasalahan serupa kan nih kira-kira? Karena beberapa kali ya diberikan si buah hati yang akhirnya gak bisa lepas dari gadget. Nah, buat ayah bunda yang memiliki permasalahan serupa, jangan lupa untuk disimak podcast kita pada hari ini. Oke, 1, 2, 3. Nah, untuk membahas topik yang sepertinya cukup relate nih ya dengan ayah bunda yang ada di rumah, kami telah mendatangkan 2 narasumber terpercaya. Langsung aja kali ya kita undang ke studio 2 calon psikolog umum kita. Halo. Nah, mungkin boleh nih diperkenalkan dulu siapa namanya dan dari mana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Kansa. Saat ini sedang menempuh profesi di Universitas Indonesia. Salam kenal Mbak. Halo Mbak Aurel, dari belakang saya juga. Perkenalkan, aku Safira. Sama seperti Kansa tadi, aku juga sedang mengikuti program pendidikan profesi psikolog umum. Tapi kalau Kansa tadi di UI, aku di UGM. Wah, jadi di sini ada dari UI, ada juga yang dari UGM nih ya teman-teman. Oke, salam kenal ya Mbak Kansa dan juga Mbak Safira. Nah, tadi kan salah satu subscriber kami yaitu Bapak Abrar sudah menceritakan masalah mengenai anaknya nih. Nah, kalau dari Mbak Kansa dan Mbak Safira sendiri, bagaimana nih tanggapannya terhadap excessive screen time use atau penggunaan gadget yang berlebihan? Mungkin bagaimana Syah? Iya, masalahnya sama banget nih, sama yang emang kita dengar banyak terjadi ya sekarang. Beberapa penelitian juga udah validasi kalau waktu luang anak itu sekarang banyaknya dipakai untuk belas layar, mau itu smartphone, tablet, konsol game, atau juga televisi. Baru-baru ini juga ada penelitian yang mengatakan bahwa tingkat penggunaan perangkat layar menyentuh angka 60% pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Terus pada tahun 2020 juga survei di Amerika menemukan bahwa hampir 4 dari 10 orang tua itu mengatakan bahwa televisi selalu nyala atau
atau pada sebagian besar waktu itu nyala di rumahnya. Oke, nah makanya isu mengenai dampak dari screen time ini terhadap kesehatan fisik maupun mental anak dan perkembangan anak itu menjadi salah satu isu yang dapat meningkatkan kekhawatiran dari berbagai pihak, itu baik dari kalangan orang tua maupun profesional kesehatan dan juga terdidik. Berarti benar nih ya dari data-data yang Mbak Syafira dan Mbak Kansa sajikan tadi, kekhawatiran kita akan anak-anak yang kecanduan gadget sekarang ini tuh benar adanya gini. Karena kalau aku juga sering nih melihat teman-teman aku atau orang-orang di sosial media itu mengeluhkan tentang anaknya yang kecanduan bermain game ini. Nah, sebenarnya bagi anak-anak itu boleh nggak sih Mbak bermain gadget? Nah, kalau misalnya berdasarkan The American Academy of Pediatrics atau AAP, anak-anak yang usianya itu di bawah 2 tahun, itu tuh mereka tuh menyarankan untuk tidak terpapar layar terlebih dahulu. Nah, bukan hanya cuman gadget doang nih untuk kasus ini, tapi termasuk game dan televisi juga. Nah, kemudian untuk anak-anaknya yang sudah berada di usia di atas 2 hingga 4 tahun, itu tuh mereka menyarankan untuk menggunakan layar itu kurang dari 1 jam untuk perharinya. Walaupun pada kenyataannya emang nggak sesuai ya, banyak yang melebihi itu. Hasil dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa banyak anak yang belum genap usianya 2 tahun itu bahkan udah terpapar layar, gadget dan lainnya. Selain itu, anak yang usia di bawah 5 tahun juga rata-rata udah menghabiskan waktu mereka buat nonton TV sebanyak 11-25 jam per minggu. Wah, Ayah Bunda serem banget nih ya, sudah melebihi dari apa yang disarankan tadi gitu. Berarti kalau dihitung-hitung gitu ya, sehari anak tuh bisa menghabiskan 1,5 sampai 3,5 jam nih ya bermain gadget. Waduh. Oh iya, dan juga dari penelitian juga itu mengungkapkan bahwa 9 dari 10 anak di salah satu penelitian itu mengatakan bahwa anaknya itu sudah dikenali sama perangkat dari baik itu gadget atau game atau televisi sebelum mereka ulang tahun yang pertama. Jadi itu masih kecil banget tapi udah dikenalin sama layar gitu. Nah, kalau yang ini nih aku cukup banyak nih yang nemuin ya. Mungkin ayah bunda di rumah juga banyak yang menemui bahwa kayaknya banyak nih orang tua zaman sekarang ya yang ngasih gadget ke anak mereka biar anteng. Bener banget. Makanya mengenalkan layar pertama kali pada anak itu terutama di usia awal itu bisa membentuk suatu kebiasaan yang mana anak itu bisa memberikan dampak yang berkepanjangan bagi anak itu sendiri. Ngomong-ngomong soal dampak nih ya Mbak, apa sih yang menjadi dampak dari penggunaan internet yang berlebih tadi bagi anak? Nah, jadi di sini tuh sebenarnya untuk dampaknya itu dapat mempengaruhi beberapa aspek kesehatan, baik itu mental, fisik maupun perkembangannya. Nah, yang pertama penggunaan dari layar yang berlebihan ini itu tuh bisa menghambat kemampuan bahasa anak dan menurunkan kesempatan anak untuk berkembang secara optimal. Nah, ini tuh dikarenakan penggunaan layar itu bisa menggantikan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar, kayak untuk berjalan, berbicara, menggambar, yang dimana ini tuh kan aspeknya penting banget ya untuk di perkembangan mereka ini. Nah, penggunaan layar itu juga menjadi perilaku pasif yang menggantikan peluang pembelajaran penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Nah, kemudian anak-anak belajar secara intens melalui interaksi tatap muka dengan orang tua dan pengasuh. Nah, pembelajaran dini inilah yang paling mudah, paling memperkaya dan paling efisien secara perkembangan bila dialami secara langsung. Kemudian jadi paling efisien lah caranya gitu. Ya, tadi kalau bahkan saya udah bahas tentang dampaknya terhadap perkembangan anak, mungkin aku mau nambahin tentang dampaknya ke kesehatan fisik anak itu. Jadi dampak excessive screen time use ini bisa mulai banyak dampaknya terhadap kesehatan fisik, mulai dari anak bisa mengalami kelebihan berat badan karena tidak banyak bergerak, meningkatkan penyakit mata seperti rambut jauh karena terlalu banyak menghabiskan waktu melihat layar, terus karena terpapar iklan dari TV itu anak juga bisa
Terus penggunaan layar ini juga bisa mengganggu jam tidur anak yang kemudian akan menurunkan kualitas tidurnya karena menonton TV dan juga menatap layar secara berlebihan ini. Nah, untuk yang terakhir juga penggunaan dari screen time yang berlebihan ini itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental anak. Jadi ini tuh ada banyak banget nih yang bisa berdampak pada anak, seperti meningkatkan perilaku eksternalisasi dan kesulitan psikososial, terus juga menurunkan kemampuan inhibisi perilaku yang dimana ini tuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mereka tuh menggunakan layarnya itu screen time itu lebih dikit. Nah, terus kemudian juga dapat meningkatkan ketidakstabilan emosi dan menurunkan dalam hal mengatur dirinya sendiri. Nah, kemudian rendahnya kesejahteraan psikologis anak pada usia 2 tahun hingga 17 tahun itu termasuk berkurangnya rasa ingin tahu, lebih rendahnya pengendalian diri, terus lebih mudah teralihkan perhatiannya, terus lebih sulit untuk berteman, terus juga stabilisasi emosinya yang kurang, terus lebih sulit untuk diasuh oleh orang tuanya, kan ini banyak banget nih. Terus juga ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugasnya. Waduh, ayah bunda di rumah ini berarti banyak sekali nih dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penggunaan gadget berlebih. Mulai dari tadi ya ke perkembangan anak, kemudian habis itu ke fisik, yang misalnya seperti mata. Ini aku cukup banyak nih yang lihat anak kecil sekarang udah pada pakai kacamata. Tuh, bahkan sampai ke psikologisnya juga bisa terganggu. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya dari ayah bunda di rumah, kira-kira bagaimana sih cara untuk mencegah dampak buruk ini agar tidak terjadi pada anak? Nah, supaya hal ini itu nggak berdampak buruk pada kesejahteraan anak dan nggak berkelanjutan hingga mereka dewasa nantinya, orang tua itu pastinya memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi dan juga mengontrol penggunaan layar dari anak mereka sendiri. Nah, hal ini tuh dikarenakan pengaruh pada anak itu tuh lebih mudah diubah saat mereka tuh masih kecil dibandingkan saat mereka sudah besar. Nah, terutama pada usia prasekolah ini dianggap tuh sebagai usia di mana pendidikan terhadap penggunaan internet yang sangat penting itu sudah mulai diterapkan oleh pihak sekolah agar dapat meminimalkan dampak dari yang tadi sudah disebutkan yang banyak banget itu. Karena itu penting pastinya buat ayah bunda sekalian untuk mengetahui informasi-informasi bagaimana ayah bunda bisa mendampingi dan mengawasi anak dalam kehidupan sehari-hari ketika menggunakan smartphone. Jadi beberapanya akan kita bahas di sini ya. Nah, salah satunya untuk membatasi dan mengawasi anak dalam penggunaan smartphone ini bisa digunakan aplikasi yang bernama Google Family Link. Mungkin kalau ada yang belum tahu, aku mau jelasin sedikit di sini. Jadi ini tuh adalah salah satu aplikasi yang dapat ayah bunda manfaatkan untuk bisa mengawasi dan membatasi penggunaan gadget anak. Melalui aplikasi ini, ayah bunda dapat menyetel nih batas waktu penggunaan gadget anak per harinya. Terus ayah bunda bisa melihat lokasi perangkat anak yang sedang aktif. Terus ayah bunda juga bisa mengontrol unduhan dari anak. Jadi ayah bunda bisa menyetujui atau tidak download dan kemudian yang ingin dilakukan oleh anak. Terus melalui aplikasi ini ayah bunda juga bisa memilih jenis aktivitas dan mempersonalisasi aktivitas di aplikasi anak. Terus juga mengelola setelan Google seperti Safe Search, meninjau izin aplikasi dan juga mengubah setelan untuk anak. Nah, perlu diingat juga tadi kalau berdasarkan rekomendasi dari The American Academy of Pediatrics ya tadi Mbak. Jadi kalau anak-anak di bawah usia 2 tahun itu sama sekali tidak terpapar layar, dan mereka yang berusia 2-4 tahun waktu penggunaan layar yang direkomendasikannya adalah kurang dari 1 jam per hari saja. Berarti perlu diingat nih ya ayah bunda sekalian bahwa dalam rangka mengatasi dampak buruk dari penggunaan penggunaan gadget yang berlebih, itu peran ayah bunda sangat besar seperti itu ya untuk mengawasi anak-anak ketika menggunakan gadgetnya. Dan apabila ayah bunda tidak bisa mengawasi secara langsung, ayah bunda bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Google Family Link. Nah, selanjutnya nih Mbak, mungkin kembali mewakili pertanyaan ayah bunda yang ada di rumah. Di podcast Buah Hati ini kan kami lumayan sering mendengar ya bahwa perkembangan yang dialami anak sekarang akan
akan mempengaruhi perkembangan dia di tahap selanjutnya. Nah, kalau tadi ternyata penggunaan gadget itu kalau secara berlebihan punya banyak dampak negatif bagi anak, kira-kira apa nih Mbak alternatif kegiatan yang ayah bunda bisa lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak-anaknya tadi, tapi bagi si anak juga terasa menyenangkan gitu Mbak? Nah, jadi untuk mengoptimalkan perkembangan anak ini, ayah bunda di rumah itu bisa melakukan stimulasi pada anak. Ya betul sekali, dan agar kegiatan yang menyenangkan bagi anaknya, stimulasinya dapat dilakukan melalui kegiatan bermain loh, kayak bunda sekalian. Wah, nih baru dengar nih ya, menarik sekali. Ternyata kegiatan bermain juga bisa loh ayah bunda sekalian untuk menstimulasi anak, begitu ya Mbak ya? Benar banget. Benar sekali, karena berdasarkan penelitian juga kegiatan bermain itu dapat membantu perkembangan sensori motor, intelektual, sosialisasi, kreativitas, kesadaran diri, kemampuan ekspresi dan moral pada anak juga. Apalagi jika dalam kegiatan bermain ini ayah bunda sekalian itu dapat ikut terlibat ya, tentunya akan berkontribusi juga pada perkembangan anak ayah bunda sekalian. Ternyata banyak banget nih ya, bisa membantu di perkembangan berbagai macam bidang. Nah, agar ayah bunda di rumah mungkin lebih kebayang gitu ya kegiatan bermain seperti apa sih yang bisa dilakukan. Kira-kira boleh nggak nih Mbak diberikan contoh-contoh permainan seperti apa yang dapat turut menstimulasi perkembangan si buah hati? Boleh banget dong. Nah, terkait dengan permainannya, itu tuh harus disesuaikan tentunya dengan usia dari anak masing-masing. Karena di usia yang berbeda itu, anak juga memiliki tugas perkembangan yang berbeda juga. Jadi harus disesuaikan dengan anak-anak dari ayah bunda sendiri. Iya benar sekali Mbak, karena UNICEF sendiri juga dalam situs resminya sudah memberikan beberapa contoh permainan yang dapat ayah bunda lakukan bersama anak-anak ayah bunda sekalian. Misalnya untuk anak usia 0 sampai 9 bulan nih, ayah bunda bisa melakukan permainan seperti peekaboo atau istilah Indonesianya adalah cilukba gitu. Oh, cilukba itu ya ternyata, padahal kita lumayan familiar dengan cilukba. Menarik nih Mbak. Terus kalau untuk yang usianya lebih tua, kira-kira apa nih Mbak yang bisa dilakukan? Nah, untuk usia anaknya yang sudah menginjak 1 sampai 2 tahun, ayah bunda di sini bisa melatih motorik anak. Itu tuh melalui permainan kitchen drummer. Jadi kalau di permainan ini, ayah bunda itu bisa memanfaatkan peralatan makan di rumah yang terbuat dari bahan yang tentunya tidak gampang pecah ya, karena itu berbahaya untuk anak-anak di rumah. Jadi bisa menggunakan alat-alat makan yang berbahan kayu. Nah, kemudian dengan menggunakan sendok, anak itu dapat memukul peralatan makan tersebut seolah-olah sedang bermain drum. Nah, ini tuh akan melatih motorik halus dari anak nih kalau diterapkan di rumah. Oke, kemudian untuk anak ayah bunda yang berusia 3 sampai 4 tahun biasanya kan memiliki banyak sekali energi ya, lari ke sana kemari. Jadi ayah bunda bisa nih melakukan permainan I'm going to catch you atau kejar-kejaran. Nah, kalau untuk usia yang lebih tinggi lagi seperti usia 5 sampai 8 tahun itu permainannya bisa dibuat sedikit lebih menantang dengan menambahkan rintangan-rintangan seperti bantal, mainan atau peralatan lain yang aman. Wah, ternyata banyak sekali nih ya permainan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi perkembangan anak tadi. Kemudian dari contoh yang diberikan ya, ini sepertinya permainannya juga mudah untuk dilakukan di rumah dan tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal. Jadi ayah bunda bisa praktikan ya di rumah. Betul sekali, jadi itu banyak banget aktivitas yang bisa ayah bunda lakukan di rumah bersama anak selain bermain dengan gadget loh. Betul sekali. Nah, sepertinya pertemuan kita harus diakhiri sampai dengan di sini ya. Terima kasih banyak pada Mbak Kansa dan juga Mbak Syafira atas informasi-informasi yang telah diberikan. Semoga ayah bunda di sini dapat mengambil manfaatnya ya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abrar selaku subscriber yang telah memberikan video mengenai keluhannya untuk menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini. Bagi ayah bunda di rumah yang ingin curhat-curhat juga seperti Bapak Abrar tadi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh anaknya, boleh langsung saja kirimkan ceritanya ke email podcastbuahhati@gmail.com. Sampai jumpa di episode podcast Buah Hati selanjutnya. Saya Aurel selaku MC pamit undur